Yang pertama, saudara sekalian, kami keluarga sesungguhnya tetap merasakan bahwa Mas Gagah itu masih hidup, ya, masih ada, dan kita itu selalu mengatakan bahwa Mas Gagah sedang kerja di luar kota, sedang mencari ilmu, mungkin juga sedang mengaji dan sebagainya. Karena sejak peristiwa itu dinyatakan hilang, tidak pernah ada keterangan apakah sedang maklum atau sedang mati, sehingga kami, karena tidak ada keterangan sudah meninggal, kami punya keyakinan tetap beliau masih ada hidup di tengah-tengah keluarga kami. Ini yang mungkin perlu menjadi sebuah pegangan juga bagi teman-teman kru, bahwa betapa besarnya sesungguhnya kehadiran Mas Gagah di tengah keluarga kami, karena beliau ini adalah memang, meskipun saat itu masih kita kecil-kecil ini adiknya, tetapi dia punya karakter, kemampuan karakter memimpin adik-adiknya dengan sangat bagus. Bahkan saking wibawanya, hanya dengan kedipan mata saja adiknya sudah duduk. Ini luar biasa, dan nanti akan diceritakan secara lengkap oleh adik-adik kita. Terkait dengan masalah perizinan, kami sudah mempelajari di dalam undang-undang hak cipta bahwa sesungguhnya perizinan itu tidak diperlukan. Jadi sebuah production house ingin mengangkat sebuah kisah hidup seseorang ini sesungguhnya tidak dibutuhkan, dan kami juga tidak berhak untuk memberikan izin, karena itu adalah merupakan kepentingan publik. Apalagi kami sudah menyadari betul bahwa semua masyarakat Aji Barang itu sudah tahu semua bagaimana posisi Mas Gagah itu, apalagi ketika pada waktu itu sedang kejadian itu. Hampir semua, mungkin se-Jawa Tengah itu tahu semuanya tentang kisah ini, tinggal belum disinematografikannya. Jadi oleh karena itu kami berkeyakinan betul, silahkan tanpa seizin pun juga kami sekeluarga tetap mempersilahkan. Sama aja misalnya ada seorang sastrawan mau buat puisi tentang Aji Barang, itu tidak perlu minta izin, saya mau buat puisi tentang Aji Barang, nggak perlu. Sama aja Harir Anwar menciptakan sebuah puisi di Ponegoro misalnya, tidak perlu harus minta izin pada keluarga ahli waris di Ponegoro, gitu, tidak harus. Karena ini merupakan karya seni yang ada di dalam diri setiap manusia, sehingga kami memahami betul akan hakikat ini. Jadi oleh karena itu, kalau mungkin sekedar doa restu barangkali itu tidak masalah kita, ya. Jadi oleh karena itu kami prinsip kemarin dalam rapat kita, kami sekeluarga semua merestui agar kalau seandainya kisah Mas Gagah, Mas Alek dan Mas Iqbal ini akan diangkat menjadi sebuah film, ya. Dan justru kami merasa bangga, ya, merasa bangga bahwa Mas Gagah sebagai putra Aji Barang, dan mungkin juga merupakan teladan bagi teman-teman muda pada saat itu, yang nanti namanya mudah-mudahan menjadi lebih mengumandang di seluruh santero Jampan daripada production house ini. Jadi prinsip kami adalah kami tidak ada kepentingan untuk memberikan izin, tetapi untuk memberikan restu, kami semuanya memberikan restu sepenuh-penuhnya agar supaya digarap dengan sebaik-baiknya. Bagi kami, penghargaan malah itu kepada Mas Alek yang sudah berkenan mengangkat ini menjadi sebuah karya seni melalui sebuah proses pengandapsian. Oleh karena itu kami sekeluarga Mas Gagah itu memberikan apresiasi yang besar buat Mas Alek yang sudah berkenan mengkisahkan, lalu kemudian menjadi sebuah tulisan karya sastra yang nanti mudah-mudahan akan menjadi membawa manfaat buat kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya saudara sekalian,
terkait dengan apa namanya, di dalam undang-undang itu juga terkait dengan pasal 8 itu ada di sana hak-hak yang salah satunya adalah ada hak ekonomi, hak ekonomis. Ini pasti PH itu paham terhadap apa yang saya singgung ini. Terkait dengan hak ekonomis ini ada disebut di sana semacam royalti dan sebagainya itu. Itu sesungguhnya juga menyangkut kepada siapa yang menciptakan itu. Katakanlah ada Mas Alek dan mungkin juga teman-teman sekalian. Jika kami sekeluarga mungkin nanti akan bertanya tentang hal ini juga, nanti mohon kami dijelaskan segamblang-gamblangnya agar tidak ada sangka-sangka di antara kita semuanya. Jadi semuanya sudah diatur di dalam undang-undang, sudah diatur dalam sebuah regulasi. Dan kami memahami bahwa hak ekonomis itu jatuh di tangan penciptanya untuk semacam waliknya. Dalam hal ini adalah Mas Alek. Cuma kami kebetulan tokoh yang ada di situ adalah kakak kami, sehingga kami nanti mohon penjelasan seperti apa ke depannya. Itu hal pertama yang perlu kami sampaikan, saudara sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan apa-apa yang perlu disampaikan di dalam film itu. Kami itu kemarin mengambil sebuah simpulan dari hasil diskusi itu. Kami punya tiga simpulan. Mas Gaga ini adalah seorang yang religius, Pak. Jadi oleh karena itu nanti hal-hal yang di dalam adegan-adegan yang menyangkut masalah Mas Gaga ini juga harus ada sentuhan-sentuhan religius. Kami ingin gitu, karena sepengetahuan adik-adik dan keluarga ini, Mas Gaga itu senang mulang haji, kemudian ibadahnya juga rajin. Dan saya yakin sekalipun di Gunung Slamet, dia tetap menunaikan sholat 5 waktu dengan baik dan tepat waktu. Dan Mas Gaga ini suka dimintai ceramah-ceramah di mana-mana untuk ngaji, artinya di lingkungan remaja pada waktu itu. Dan ini adik-adiknya kemarin juga mengambil simpulan semacam itu, sehingga permintaan kami yang perlu diangkat di dalam karakter Gaga di situ adalah orang yang religius, gitu ya. Kemudian juga dia termasuk punya kekuatan kepemimpinan yang tinggi di dalam keluarga, karena sangat berpengaruh mendidik adik-adiknya yang pada waktu itu. Bahkan saking powerfulnya, tadi saya singgung, hanya dengan kedipan mata saja adik-adiknya sudah tunduk semuanya. Ini nanti oleh seorang pegiat seni pasti memahami ini akan kemana arahnya. Jadi itu kira-kira karakter yang kedua yang ingin keluarga angkat, bahwa Mas Gaga ini memang punya jiwa kepemimpinan yang sangat kuat dalam kehidupan kami di dalam keluarga. Dan yang ketiga, beliau itu rupa-rupanya punya jiwa seni yang tinggi juga. Dia bisa bermain musik juga, bernyanyi, hobinya mendengarkan lagu-lagu lagu-lagu Ebit, ya. Jadi ini artinya dia tidak hanya sekadar penikmat daripada musik, penikmat seni, tapi dia sendiri juga bisa bermain. Jadi termasuk tari juga bisa rupa-rupanya. Banyak saksi-saksi nanti akan dilengkapi oleh keluarga. Jadi kami hanya menyampaikan intinya saja. Kira-kira 3 hal itu yang perlu kami mintakan kepada pihak kru ini untuk dikuatkan karakter Mas Gaga itu semacam itu. Kemudian hal yang tidak ingin kami angkat itu, kalau tadi saya katakan bahwa Mas Gaga ini adalah seorang yang religius kuat ini, maka hal-hal mistik yang terjadi pada diri Mas Gaga untuk
untuk tidak ada cerita itu. Soal nanti mungkin dialami oleh Mas Ale karena mungkin oleh siapa itu monggo. Itu sebagai bumbu daripada sebuah film. Tetapi kalau sudah menyangkut kepada Mas Gagah, ini kami tidak menghendaki itu terjadi. Agar kami tidak terjadi apa ya di dalam pikiran keluarga ini tidak ada stigma negatif terhadap karakter dari Mas Gagah itu. Jadi kami tetap ingin mengembangkan kepada ponakan-ponakan dan kepada seluruh keturunan kami bahwa ini ada model, sebuah model yakni Mas Gagah, Pak Gede Gagah, Kak Gagah, gitu, yang memang gagah dalam hal karakter. Jadi hal-hal mistis itu, hal-hal mistis, tahayul dan sebagainya itu kami tidak ingin digunakan untuk membumbui. Untuk kepentingan seni, apalagi untuk kepentingan komersial yang ada pada diri karakter Gagah. Nah, soal yang lain, monggo. Kami berbeda ruang ya, berbeda ruang. Jadi, kemudian juga kami mengizinkan jika nanti nama Gagah menjadi karakter di dalam itu, diizinkan, silakan.